Ya, kita akan masuk ke tryout 1 fisika UTBK ya. Oke, ini mobil gerak dari X ke Y, ya X-nya lebih tinggi ya, Y di bawah bidang miring ya. Oke, dia punya gesek kinetik 0,5, nah kecepatan di X 2 meter per second, kecepatan di Y 6 meter per second. Nah, gravitasinya 10, ditanya H-nya. Oke, kita lihat nih posisi X di atas, posisi Y nih di bawah. Kita gunakan W non konservatif sama dengan perubahan EK tambah perubahan EP. Nah, ini kita jangan lupa gaya konservatifnya adalah gaya gesek dikali S. S-nya ini adalah sepanjang bidang miring panjangnya X ke Y ya. Nah, ini delta EK, EKY min EKX, delta EP, EPY min EPX. Kita masukkan F ini adalah, ingat ini adalah bidang miring ya, mu mg cos theta, dikali, nah S-nya ini H dibagi sin theta. Oke, masanya kita bagi semuanya. Nah, ini setengah MVY kuadrat minus setengah MVX kuadrat tambah 0 minus MGH. Karena posisi Y kita anggap posisi 0. Kita bagi masanya semua. Kita akan dapatkan persamaan ini. Nah, yang H kita kelompokkan ke sebelah kiri. Itu dia. Ya, nah ini kita tinggal masukin aja ini. 10 kali H, kali setengah, kali 4/3. Ya, nanti kita akan dapatkan H-nya adalah 4,8 meter. Itu dia. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini Bernoulli ya, ada pipa seperti ini. Nah, ditanya perbandingan diameter 1 dan diameter 2. Kita gunakan Bernoulli ya, seperti biasa. Nah, ini informasinya kita tahu nih, P1 sama dengan P2. Persamaan jadi mudah seperti ini. Massa jenisnya ini sama semua ya. Nah, karena itu seperti setengah P1 kuadrat GH1 setengah P2 kuadrat plus GH2. H2 ini kita anggap 0 karena posisinya di bawah kita anggap. Nah, ini kita masukkan aja V1-nya 4 kuadrat tambah 10 kali 1 tambah setengah V2 kuadrat. V2 kita dapatkan 6 meter per second. Kita gunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Maka kita akan dapatkan A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Dimana kita tahu A1 ini kan pi kali D pangkat 2 ya dibagi 4. Nah, pi per 4-nya itu bisa kita coret ya, karena kita membandingkan luas 1 dan luas 2. Kita akan dapatkan perbandingan diameter pangkat 2. Hasilnya adalah akar 6 per 2. Ini dia, soal kedua. Oke, soal ketiga, ini ada dua balok, satu masanya M, masanya 2M. Koefisien gesek lantai balok M, ini dengan lantai adalah mu ya. Oke, tali dianggap nggak bermassa. Katrolnya, nah ini hati-hati nih, katrolnya cincin homogen. Nah, energi yang dihasilkan katrol berputar setelah T adalah awalnya diem nih. Oke, kita lihat diagram gaya, ini tegangan tali 1, ini gaya geseknya, mu mg ya. Nah, kita tulis T1 sama dengan, T1 minus mu mg sama dengan M kali A. Nah, ini T2, ini 2 mg. 2 mg minus T2 sama dengan 2M kali A. Nah, kita lihat si katrolnya. Ada T1 ke sini, ada T2 ke sini. Nah, T2 kali R min T1 kali R sama dengan M R kuadrat kali alfa. Nah, ini I-nya ya, MR kuadrat. R-nya kita bagi, kita akan dapatkan T2 min T1 sama dengan M kali A. Kita tulis, dan kita eliminasi persamaan ini. T1 akan habis, T2 juga akan habis. Kita akan dapatkan 2mg minus mu mg sama dengan 4M kali A. Masanya bagi semua M-nya ya. Kita dapatkan A-nya adalah 2 minus mu bagi 4 kali gravitasi. Kita cari alfa, ingat kita mau cari percepatan sudut dari si katrolnya. Alfa itu kita bagi A bagi R ya. Nah, ini dapat alfanya, kita tahu omega sama dengan 0 tambah alfa kali T ya. Nah, ini dia omega 0 ya. Nah, ya menggunakan rumus omega 0 kan 0 ya. Nah, kita dapatkan omeganya adalah 2 minus mu per 4R dikali G kali T. Dari sini kita dapatkan energi kinetik sama dengan setengah kali I omega kuadrat. I-nya MR kuadrat. Nah, omega kuadrat, omega yang ini kita masukin semuanya. Ini yang kita dapatkan hasilnya, EK-nya ya. Sepertiga 2 ya, dikali M kali 2 minus mu pangkat 2 kali G kuadrat kali T kuadrat. Itu dia. Oke, kita melanjutkan kembali. Soal keempat, ini masanya 1100 udah tahu, mengangkut 5 penumpang, masa tiap orang 80 kilo. 4 pegas identik tersusun tiap roda. Nah, pada saat melatih lubang, pegas osilasi dengan frekuensi seperti Hz.
nilai konstanta berapa. Nah, gunakan aja persamaan F. F adalah 1/2 pi dikali K per M. Kita tahu ini adalah 4 identik paralel pastinya ya. Di antara mobil ini pasti paralel, jadi 4K. Bebannya 1100 tambah 400 ya, karena 5 dikali 80 kg. Ya udah tinggal dibagi aja, kita dapatkan ini, kita kuadratkan, maka kita dapatkan K-nya adalah 1500 Newton per meter. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Ini peluru ditembakkan dengan elevasi 53 ya, ke bidang miring nih. Dikasih tahu nilai D-nya, jarak yang ditempuhnya adalah 15/2. Nah, kecepatan awal peluru berapa? Yang kita harus ingat baik-baik, ini adalah segitiga 45 derajat. D-nya udah tahu nih, 15/2. Nah, udah pasti X sama Y-nya dikalikan sin aja. X-nya 15/2 kali cos 45, 15. Y-nya 15/2 kali sin 45, 15. Dari X kita dapatkan X sama dengan V0 dikali 0,6 kali T sama dengan 15. Kita dapat T-nya 25 per V0. Kita substitusi ke persamaan Y, kita tahu Y-nya ini adalah 15 ya. Nah, masukin semuanya, Y0-nya 0, V0 dikali 0,8 ya, sin theta ya. Nah, V0 akan habis sebelah sana. Kita akan dapatkan suku seperti ini. Tinggal pindahin aja nih, -5 kita bagi. V0-nya adalah 25 meter per second. Nggak terlalu susah. Ya, soal nomor 6. Nah, ini dikasih tabel seperti ini nih. Kelajuan ya udah delta X bagi delta T ya. 8,25 minus 2, 5 kurangi 0. Dapat 1,25 meter per second. Oke, ini gas diatomik, ini termodinamika nih. Nah, dari grafiknya kita bisa lihat delta U. Delta U kan U2 minus 1. 24.000 kurangi 6.000, 18.000. Dari sini Q-nya 18.000 juga. Nah, udah pasti delta U kan sama dengan Q minus W. Ya, W-nya, Q-nya sama, delta U sama. Maka W-nya pasti 0. W-nya 0 adalah volume tetap, isokorik. Maka pernyataan yang benar 4. Ya, kita cek aja 24 kalau enggak 4. Nah, U2 sama U1 kita bandingkan. U2 kan NCV kali T2, U1 kan NCV kali suhunya 300. U2 24.000, U1-nya 6.000. Ya udah, berarti 4 kali lipat, T2-nya 4 kali lipat dari T1. T2-nya kita dapat 1200 Kelvin 927. Pernyataannya tepat ya 2 dan 4. Mudah sekali soalnya ya. Kita lanjutkan kembali. Soal 8. Nah, ini momentum ini. Cuma sebenarnya ini pakai matematika aja ini. Jadi lepaskan dari ketinggian, kita tahu persamaan momentum kan H1 per H0 di akar sama dengan koefisien restitusinya. Ini lebih ke matematis nih. Akar sama akarnya, ya kita buka dulu nih. Jadi kita kuadratkan yang masing-masing jadi H1 per H0 sama dengan H2 per H1. Apa yang bisa kita dapatkan? Ya kayak deret geometri aja. H2 kuadrat sama dengan H0 kali H2, atau H1 sama dengan pantulan pertama sama dengan akar dari H0 kali H2. H0-nya 1,6, H2-nya 0,1. Kita dapat akarnya adalah 0,4 meter. Ini H1. Udah masukin lagi ke E-nya. E-nya kita dapat setengah. Inilah koefisien restitusinya. Oke, nomor 9. Ini adalah efek Doppler. Ini soalnya kelihatannya susah, tapi sebenarnya dia udah ada perbandingannya. Udah dikasih lihat nih. F1 sama dengan 1,44 F2. Kita tahu F1 kan bergerak mendekati, saling mendekati, maka 341 plus V per 341 min V. F2 ini kan saling menjauhi, 341 min V dibagi 341 plus V. Frekuensi pendengar, sumber sama sumber ini sumber ya, FP ini sumber ya. Ini tinggal dibagi aja. Nah, tersisa tinggal 341 per V kuadrat, 1,44 kali 341 min V kuadrat. Ya, ini diakarin aja. Nah, ini biar nggak bingung, ya kita lihat sebelahnya berarti apa? 2,2 V. Sebelahnya lagi 1,2 kurangin 1, 0,2. Bagi aja, hasilnya 31 meter per second. Nggak susah. Oke, lanjut 10. Nah, udah pasti periode kalau sama orbit, ini udah pasti pakai hukum Kepler yang ketiga. Masukkan, T1-nya 24 jam, T2-nya apa? 3 jam, pangkatin 2. Satunya 7R, 1R2, kita nggak tahu. Nah, 24 bagi 3 kan 8. Berarti 8 pangkat 2. Nah, 8 ini kan pindahin ke sebelah, 2 per 3 kan. Diakarin 3. 8 pangkat 2 per 3 itu 4. Maka R2-nya berapa? 7R bagi 4, 1,75R. Ingat yang ditanya apa? Ketinggian dari permukaan bumi. H tambah R tambah R2 lah. Maka hasilnya adalah 0,75R.
Mudah sekali. Ya, kita lanjut. Udah 10 soal ini. Ah, ini ini soal ini konduktivitas termal pakai rumus ininya aja. Ya, ini kan K-nya kan 1/2 tuh. A-nya sama ya. 30 minus 0, satu lagi 0 minus 20, 0,04. Udah dapat perbandingannya. 3 cm. Mudah sekali soal nomor 11 ini, tinggal pakai perbandingan saja kok dapat. Oke, 12. Ini soal sudut kritis nih. Nah, ini mesti ingat baik-baik formula sudut kritis. Sudut kritis adalah seper M-nya, seper indeks biasnya. Ya, tapi dengan syarat dia harus dari ini perjalanan keluarnya ke udara loh. Nah, berlian, tinggal hitung aja kan. Setengah, maka sudut kritisnya 30. Kaca 0,8. Sudut kritisnya 53. Udah pasti apa? Berlian ya lebih kecil sudutnya. Satu benar itu. Nah, kalau dari sini apa? Berlian menunjukkan bahwa cahaya lebih susah keluar di berlian. Ya, lebih sulit. Itu dia. 1 dan 3. Ya, yang keempat salah. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, susah soalnya. Soal 13. Ah, ini besaran loh. Tinggal masukin aja. L. Nah, cek. Benar gak? Benar. 2. Inersia. Cek. Oh, salah. 3. Momen gaya. Cek. Benar. Udah 1, 3. Mudah soal 13 ini. Lanjut lagi soal 14. Resultan A plus B sama dengan 3A min B. Nah, ini kosinus sudut A dan B. Udah, ini ingat A dan B besarnya sama. Udah pakai A semua aja. A kuadrat tambah A kuadrat tambah 2A kuadrat kali cos theta sama dengan 3 kali ini. Apa kuadratin aja kiri dan kanan. Dapat seperti ini. Ya, aljabar, jangan lupa. Kita akan dapat 20A kuadrat, sebelah sana 16A kuadrat. Bagi cos theta-nya dapat 0,8. Ya, 5. Nah, soal seperti ini apa? Kita lihat gambarnya baik-baik. Oh, berarti apa? Pakai super F. Nah, dia udah kasih tahu tuh pernyataan 1/3. S sama super S aksen ya. Nah, 3S. Udah menyampaikan penyebut jadi 4/3S. Kan nyata dia udah ngomong. Nah, itu tambahin 32 berarti kan S sama S aksen. Kalau dijumlahkan 32, maka S aksen adalah 32 min S. Dari sini kita dapatkan ini. Super F sama dengan super F. Ya, kita dapat persamaannya seperti ini. 32 min S sama dengan 24 ya. Ini S-nya dicoret itu ya. Udah S-nya kita dapat 8 cm. Nah, S aksennya tinggal kurangin naik 32 kurangin 8, 24. Super F kan super 8 tambah super 32. Kita dapat fokusnya 6 cm. Jawabannya 1 dan 3. Ya, inilah 15 soal ya. Sekitar 10 menit lah kalau kita bikin pakai coret-coret ya. Ini kan soalnya PG. Oke, terima kasih. Inilah pembahasan kita. Ya, fokus, motivasi, dedikasi. Nah, excuse-nya jangan sampai. Ya, harus fokus, motivasi, dan berdedikasi. Terima kasih semua.